Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ardi Sport. Kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas senar ya, senar badminton. Kali ini kita akan bahas senar badminton dari brand RS ya, Rain for Speed, dimana ada 4 senar ya, 4 jenis senar dari RS yang akan saya review. Jika nanti dalam review saya ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan, untuk teman-teman yang melihat video ini bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa dukung channel saya di Aldi Sport dengan cara subscribe, like, comment, and share, agar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten video-video mengenai perbulu tangkisan. Ya, kita akan mulai ya pembahasan tentang senar raket badminton RS. Di sini saya punya 4 senar ya. Yang pertama ini ada RS Enduro 61 Infinite. Kemudian ada RS Enduro 62. Kemudian ada RS Enduro 66. Kemudian ada yang terakhir RS Spectrum 66 ya. Dari keempat senar yang saya pegang ini, yang paling membedakan dari senar satu dengan senar yang lain adalah ketebalan senarnya. Sesuai dengan keterangan yang tertera bahwa RS Enduro 61, 62, 66 ini tebalnya berbeda. Yang pertama kita akan bahas untuk senar RS Spectrum 66 dulu ya. RS Spectrum 66. RS Spectrum 66 ini hadir dengan warna rainbow. Biasanya juga ada warna yang 2 warna ya, seperti kuning, hijau stabilo. Yang ini yang rainbow, yang warna rainbow. Untuk RS Spectrum 66 ini saya juga pernah pakai. Memang secara durability ini senar ini memang awet ya, karena tebalnya juga 0,66. Menurut saya juga tebal yang standar, seperti kebanyakan orang yang pakai unit BG66 atau yang tebalnya 0,66. Kemudian raket ini untuk power ini juga maaf senar ini untuk power juga enak. Kemudian di sini dijelaskan bahwa material yang ada di RS Spectrum 66 ini, yang lapisan luar itu adalah bahan microfiber. Kemudian yang bagian tengah itu ada elastic fiber. Kemudian yang paling dalam itu adalah elastic resin. Jadi senar ini memang menurut saya bisa dijadikan rekomendasi pilihan senar untuk para pecinta bulu tangkis, apalagi yang suka dengan raket ataupun warna senar yang bermacam-macam atau bervariasi. Ini adalah pilihan yang cocok. Kalau di sini tidak dijelaskan ya untuk soft feeling, medium feeling atau hard feeling. Kalau ini menurut saya RS Spectrum 66 ini medium feeling. Jadi kalau rekomendasi saya, ketika kita punya power yang menengah ke atas, mungkin tarikan 27 sampai 29 ini sudah pas ketika kita pakai senar ini.
Untuk mungkin ada yang pakai raket yang agak ampang atau yang ringan, kalau pakai yang ini mungkin agak diturunkan tensionnya ya, di angka 24 sampai 26 atau 26 ke 27 ya. Ini untuk RS Spectrum 66 ya. Warnanya ini bisa dilihat warna-warni. Yang kedua, kita akan bahas RS Enduro 61 Infinite. Ya, di sini dijelaskan bahwa tebalnya ini adalah 0,61 mili ya. Ini senar yang tipis, 0,61 mili. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa rekomendasi atau tension yang cocok untuk senar ini adalah 28 dan 30. Jadi 28 sampai 30 lbs. Kenapa kok ini tarikan tinggi ya? Karena sepengalaman saya bahwa RS Enduro 61 ini memang senar tipis, tapi senar ini adalah senar yang kuat. Senar ini adalah senar yang kuat, jadi bisa ditarik kencang. Memang secara di sini dijelaskan ya, secara durability-nya memang nilainya 6 karena senarnya tipis ya. Jadi dari RS pun mungkin tidak muluk-muluk ya. Ini durability-nya dibikin 8 atau 9 karena memang ini senar tipis ya. Resikonya kalau senar tipis memang terjadi putus lebih cepat, itu sudah hal yang normal. Nah, senar RS Enduro 61 ini medium feeling ya, medium feeling. Jadi rekomendasi stringnya tepat, jadi 28 lbs sampai 30 lbs ya. Ini medium feeling, di sini ada tulisannya medium feeling. Kemudian saya akan jelaskan spesifikasinya ya. Repulsion powernya itu dinilai di angka 10, kemudian hitting soundnya di angka 10, sudah pasti ya, lebih kecil pasti lebih nyaring suaranya. Kemudian kontrolnya di angka 9, durability-nya di angka 6, dan shock absorption ini di angka 7. Jadi ini senar tertipis yang dimiliki RS ya, RS Enduro 61. Ini panjang senarnya 10 meter, sama dengan yang Spectrum tadi, juga 10 meter. Kemudian ini juga menggunakan bahan microfiber, juga ditambahi dengan nanopolymer resin with texture survive ya, dan dual core in VGT process. Ini memang cocok untuk yang memiliki power agak menengah ke bawah ya. Jadi pantulan yang dihasilkan dari ketipisan senar ini lebih enak ya pantulannya, karena semakin tipis ya itu pantulannya lebih enak. Kemudian tapi untuk power ini juga oke, karena di sini dijelaskan juga bahwa repulsion powernya di angka 10, jadi di angka yang maksimal ya. Ini RS Enduro 61. Ini di toko saya 65.000 sudah plus pasang. Kalau yang RS Spectrum ini tadi 50.000 ya. Di toko lain mungkin beda-beda ya, karena di setiap toko punya harganya masing-masing. Ini warna merah ya, RS Enduro 61 ya. Ini kemasannya mewah ya, bukan dari plastik ya, tapi dari kertas tebal ya. Kemudian yang ketiga kita akan bahas RS Enduro 62. Nah, 62 ini sesuai dengan namanya, ini tebalnya 0,62 mm ya di sini. 0,62. Ini juga
menurut saya tidak dijelaskan soft filling medium fillingnya, cuma menurut saya ini medium filling juga ya. Cuma di sini dijelaskan bahwa senar ini tepatnya untuk power dan kontrol ya, untuk power dan kontrol. Jadi hampir sama dengan yang RS Enduro 61, cuma secara soundnya ini lebih mantap yang 61 daripada yang 62. Ini sama panjangnya 10 meter. Kemudian untuk rekomendasi tarian stringnya ini 30 lbs maksimal ya, 30 lbs maksimal. Rekomendasinya di 30 lbs maksimal. Jadi mungkin bisa di angka 26, 27, 28, 29, 30 lbs, atau mungkin bisa dikombinasi main crossnya berapa. Saya baca spesifikasinya, ini revolution powernya di angka 9, heating soundnya di angka 10, kontrolnya di angka 10, durability-nya di angka 7, dan shock absorption-nya di angka 8 ya. Durability-nya naik 1 daripada yang RS61 ya, sudah wajar ya, selisih 1 poin dari RS61. Ini harganya sama 65.000 di toko saya, sudah plus pasang. Jadi ini semuanya developed by Jepang semua ya, by Japan. Developed by Japan, ini ada tulisannya developed by Japan di sini. Japan. RS Enduro 62. Ini warna yellow, warna kuning. Di semua raket RS ada hologramnya RS ya di sini. Untuk menunjukkan keasliannya, ada hologramnya RS di sini. Kemudian yang terakhir kita bahas RS Enduro 66. Nah, ini warna kemasannya gold. Ini medium filling ya. Ini medium filling di sini. Medium filling, kemudian rekomendasi stringnya di sini tidak dituliskan, tapi menurut saya sama antara 26 sampai 30 lbs. Mungkin bisa lebih kalau yang 66 ini bisa 31, 32 tergantung raket yang kita pakai. Nah, ini tebalnya 0,66 mm dengan panjang 10 meter sama. Dan juga ada logo RS-nya, hologram RS-nya di sini. Untuk spesifikasinya di revolution power-nya 8, heating sound-nya di angka 8, kontrol di angka 9, durability di angka 8, dan shock absorption di angka 9. Jadi di sini kita menangnya di RS Enduro 66 ini durability-nya oke, lebih baik daripada RS Enduro 61, 62 atau mungkin sama dengan Spektrum ya. Kemudian untuk power juga oke. Kemudian untuk kontrol ini juga oke ya, karena nilai angka kontrolnya tinggi di sini 9. RS Enduro 66 ini juga sama di harga 65.000. RS Enduro 61, 62 sama 66 semuanya sama. Nah, mungkin ada saran ya dari saya terkait dengan senar RS yang saya review ini. Untuk yang pengen pantulannya itu lebih enak dengan tarian yang cukup tinggi sampai tinggi, itu saya sarankan pakai RS Enduro 61 dan 62 ya. Ada yang juga suka hitting soundnya yang tinggi, RS 61 Enduro 61 62 ini juga bisa jadi pilihan. Yang juga harganya juga menurut saya masih terjangkau di angka 65.000, masih lebih murah daripada Yonex BG5. Di toko saya 70 Yonex BG5, di sini Three-Star Power 5.000 ya. Jadi yang ingin mencoba senar dengan ketebalan yang tipis ya, menurut saya tipis itu 63 ke bawah itu sudah
tipis kalau menurut saya ya. 63 ke bawah, sama seperti X-Ball 63, Kizuna Z63, ataupun ini RS Enduro 61 dan 62. Kemudian yang ingin bermain aman yang suka awet ataupun was-was cepat putus, bisa pilih RS Enduro 66 ataupun yang Spektrum 66 ini. Ini satu warna, ini yang bisa lebih dari satu warna atau rainbow. Ya. Ini ada dua pilihannya ini. Ini semuanya recommended dipakai untuk para pecinta bulu tangkis. Tinggal kita menyesuaikan aja kemampuan kita, power kita seberapa, kemudian raket yang kita pakai apa. Kalau raket yang mungkin kita pakai yang ringan atau yang agak ampang, itu mungkin yang RS Enduro 61 sama 62 ini bisa jadi pilihan ya. Karena ada yang pakai raket yang mungkin harga 500 ke bawah, yang ringan, ataupun yang terasa agak ampang, yang dipakai RS Enduro 61 62 ditarik agak kencang, itu menurut saya juga rekomendasi. Terus kemudian yang suka durability-nya oke, dan yang suka powernya besar tapi tidak perlu was-was senarnya gampang putus, bisa pakai RS Spektrum 66 atau RS Enduro 66. Jadi ini termasuk rekomendasi senar RS yang high end ya, yang high end, yang menengah ke atas. Kan ada yang di bawah harga 50 ya, yang ini yang level di atasnya yang harga 50 ke atas. Jadi bisa diingat atau bisa dicari sendiri, ataupun kalau mau beli online bisa di toko Shopee kita, di medsos kita, ataupun di marketplace kita. Shopee kita ada di Aldi Sport, kemudian IG kita juga ada Aldi Sport. Kemudian kalau offline silahkan datang ke Wonogiri ya, di kotanya, di Desa Kaloran tepatnya, bisa dicari di Google Map Aldi Sport. Itu sedikit penjelasan mengenai senar RS Enduro Group dan RS Spektrum 66. Nah, ini ada 4 senar ini. Silahkan kalau tertarik, mungkin informasi dari saya bisa membantu, ataupun ada yang kurang ataupun ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Saya hanya memberikan sedikit gambaran saja yang ada di senar RS yang saya bahas tadi ya. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai senar RS. Di video selanjutnya kita akan bahas senar-senar yang lain, senar-senar merek yang lain. Nantikan terus dan ikuti terus channel saya di Aldi Sport. Dan saya minta dukungan dari teman-teman semua supaya channel saya ini juga semakin berkembang dan semakin maju ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika ada salah saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mantap.